Anak-anak, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam pelajaran agama. Harapan Pak Guru, anak-anak dalam keadaan yang sehat walafiat. Adapun materi kita hari ini adalah umat Israel jatuh bangun. Untuk mengetahui selanjutnya, kita akan lihat tujuan pembelajaran. Pertama, menceritakan kisah bangsa Israel yang dijajah dan dibuang ke Babilonia dalam 2 Raja-Raja bab 15 ayat yang ke-27 sampai dengan 29. Selanjutnya, menceritakan kembali isi kisah kitab Esra bab 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Berikutnya, menceritakan kembali isi kitab Nehemia bab 7 ayat 73, bab 8 ayat 1 sampai 7 dan ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Selanjutnya, mengungkapkan karya keselamatan Allah dalam kisah bangsa Israel yang dibuang dan kembali ke negerinya. Berikutnya, menceritakan satu pengalaman hidup yang mengungkapkan karya keselamatan Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijak, bangsa Israel bangsa banyak mengalami penderitaan karena dosa-dosanya. Namun demikian, Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau menjanjikan Mesias yang akan membawa mereka, bangsa Israel, pada kehidupan yang damai dan bahagia. Berkatilah kami agar kami mampu belajar dari penderitaan dan harapan bangsa Israel akan datangnya Mesias, sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu yang mendampingi hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Baik anak-anak, tentu kita pernah mendengar atau membaca kisah penjajahan. Apa yang terjadi di saat penjajahan menguasai daerah tertentu, dan banyak hal lain yang bisa dialami dalam hal penjajahan. Sekarang kita lihat bersama-sama kisah penjajahan dan kemerdekaan Indonesia, penderitaan di zaman penjajahan Belanda. Belanda pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596. Mereka pergi dari negaranya untuk mencari rempah-rempah. Rempah-rempah di Indonesia digolongkan sebagai rempah-rempah dengan harga yang terbaik. Pada tahun 1602, Belanda membentuk kongsi dagang yang beri nama VOC. VOC dibuat dengan tujuan untuk menguasai Indonesia dan mengendalikan harta yang dihasilkan oleh Indonesia. VOC juga diberi hak oleh pemerintah Belanda untuk melakukan monopoli dagang di Indonesia. Hak dan kekuasaan itu antara lain mengadakan perjanjian dengan raja-raja Nusantara, membentuk angkatan perang, mencetak uang, mengangkat pegawai, dan memungut pajak. Dengan keterlibatan pemerintah Belanda, maka Belanda telah menjajah Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan Belanda menguasai wilayah Indonesia antara lain masih kuatnya sifat-sifat kedaerahan, sehingga bangsa Indonesia mudah diadu domba. Letak geografis Indonesia, masyarakat yang masih berpendidikan rendah, masyarakat yang secara umum ekonomi miskin.
Bentuk-bentuk penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda dengan VOC-nya sehingga rakyat Indonesia mengalami penderitaan adalah rakyat menjual hasil rempah-rempahnya hanya kepada VOC. Tentu ya dibayar dengan harga yang lebih murah. Jenis tanaman dan tempat menanam rempah-rempah itu ditentukan oleh VOC. Kedudukan Belanda semakin kuat setelah berhasil membentuk pusat kekuasaan, yaitu Batavia. Rakyat Indonesia semakin menderita karena Belanda mengadakan kerja paksa. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk kepentingan Belanda tanpa diberi upah dan makanan yang cukup. Tanah rakyat dirampas dan dikuasai Belanda, sehingga rakyat harus menyewa kepada Belanda untuk dapat bercocok tanam. Penderitaan-penderitaan yang dialami rakyat selama penjajahan Belanda antara lain kerja paksa. Rakyat itu harus bekerja tanpa diberi upah dan makan yang cukup, sehingga banyak rakyat yang mati kelaparan. Kedua, tanam paksa. Petani dipaksa menanam tanaman yang ditentukan oleh Belanda dan hasilnya dijual kepada Belanda dengan harga yang murah. Selanjutnya, monopoli perdagangan. Penjajah memaksa petani agar menjual hasil pertanian dengan harga murah sehingga banyak petani yang mengalami kerugian. Berikutnya, perbudakan. Rakyat dijadikan budak untuk melayani penjajah. Selanjutnya, penyiksaan. Apabila rakyat melanggar atau memberontak penjajah tidak segan-segan menyiksa dengan berbagai cara yang keji. Sekarang kita lihat harapan dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penjajah membuat bangsa Indonesia ini, penjajahan membuat hidup menderita. Karena itu, rakyat Indonesia berjuang untuk bebas dari penjajahan. Rakyat Indonesia ingin merdeka. Perjuangan itu pada awalnya hanya bersifat kedaerahan, namun gagal. Menyadari kegagalan itu, maka rakyat Indonesia mulai membentuk suatu persatuan yang dilakukan pada tahun 1928 yang dinyatakan dengan Sumpah Pemuda. Pada tahun 1942 Belanda dikalahkan oleh Jepang. Pada tahun 1945 Jepang dikalahkan oleh Amerika dan sekutunya. Pada saat itulah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, demikian tadi adalah cerita tentang bangsa Indonesia yang dijajah oleh bangsa Belanda. Untuk mendalami cerita tersebut, silakan anak-anak mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor yang kelima. Baik anak-anak, Pak Guru memberikan beberapa kesimpulan dari cerita yang Pak Guru bacakan dan anak dengarkan tadi. Pertama, situasi dalam penjajahan itu serba menderita, tidak memiliki kebebasan, kerja tidak diberi upah, kesulitan makan, pakaian, dan perumahan rakyat. Indonesia dijajah karena pada awalnya itu masih berpikir kesukuan, belum berpikir sebagai bangsa yang bersatu. Politik penjajah yang memecah belah dan mengadu domba. Rakyat Indonesia sebagian besar belum berpendidikan.
dan rakyat belum menyadari arti kemerdekaan. Rakyat mendambakan kemerdekaan agar bisa mencapai kebebasan, hidup dalam kedaulatan serta hidup sejahtera. Proklamasi atau pernyataan kemerdekaan Indonesia berarti menegaskan bahwa Indonesia ini berdaulat, memerintah bangsa sendiri dan tidak dipimpin oleh bangsa lain. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menegaskan bahwa Indonesia ini memiliki tujuan, yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia, dan mencapai kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik anak-anak, itu adalah kesimpulan dari cerita yang Pak Guru jelaskan, yang Pak Guru bacakan tadi. Sekarang kita melihat kisah dalam kitab suci. Silakan anak-anak membaca. Yang pertama, 2 Raja-Raja bab 15 ayat 27 sampai 29. Esra bab 1 ayat 1 sampai 11. Nehemia bab 7 ayat yang ke-73. Nehemia bab 8 ayat 1 sampai 7 dan ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Setelah anak-anak membaca kisah tadi, silakan anak-anak mengerjakan nomor 1, 2 dan sampai 3 dan 4. Baik, Pak Guru memberikan kesimpulan dari kisah kitab suci. Berdasarkan 2 Raja-Raja bab 15 ayat 27 sampai 29, bangsa Israel dikalahkan oleh Raja Asyur dan mengalami masa pembuangan ke Babel. Bangsa Israel dikalahkan karena tidak menepati perjanjian dengan Allah. Banyak orang Israel yang berbuat dosa. Peristiwa yang digambarkan dalam Esra bab 1 ayat 1 sampai dengan 11, Raja Asyur dikalahkan oleh Raja Persia, Kores. Raja Kores iba melihat penderitaan umat pilihan Allah. Maka raja memerintahkan agar umat Israel pulang ke negerinya. Seluruh harta rampasan dari Israel yang dibawa ke Babel dikembalikan untuk membangun negeri Israel. Dan masyarakat Babel diminta untuk membantu mereka. Peristiwa ini dimaknai sebagai kasih Allah yang setia pada umat pilihannya, meskipun umat Israel tidak setia. Raja Kores merupakan suruhan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Selanjutnya, yang digambarkan dalam Nehemia bab 7 ayat 73 dan bab 8 ayat 1 sampai 7, ayat 10 sampai dan 12 dikatakan, umat Israel dikumpulkan di dekat gerbang air kota Yerusalem yang baru saja selesai dibangun. Kemudian dibacakan kitab Taurat dan kitab hukum Allah. Arti peristiwa ini bagi bangsa Israel, bagi umat Yahudi, yakni Israel itu diingatkan kembali akan perjanjiannya dengan Allah. Bangsa Israel harus patuh dan pada Allah agar dapat hidup dengan selamat. Kemudian, nilai-nilai apa yang dapat kita petik dari bacaan tersebut? Pertama, meskipun manusia berbuat dosa, Allah tetap setia. Penderitaan sebagai akibat dari dosa, serta keyakinan bahwa dalam penderitaan itu Allah tetap menyertai dan memberikan harapan. Baik anak-anak, demikianlah yang Pak Guru sampaikan hari ini. Harapan Pak Guru, anak-anak tetap setia mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru, rajin mengerjakan tugas, tetap patuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan perusahaan tempat kita bekerja. Selanjutnya, gunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk belajar di rumah. Terima kasih banyak.